Mari adik-adik, pagi ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita naikkan pujian kepada Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau memberikan sukacita kepada kami, sehingga kami boleh kembali datang untuk beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pagi ini, lawat kami semua sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Iya, salam kakak-kakak semua, kami semua. Iya, kakak mau tanya nih, yuk kumpul sini coba ke depan. Apa? Gini, kakak mau tanya, coba dijawab nih adik-adik, lihat ya. Teman-teman, kakak-kakak ini, kalau kakak tanya misalnya satu tokoh idola, pahlawan, superhero yang kalian sukai apa? Atau siapa kira-kira? Kak Anggi? Aku suka. Yes! Huluk. Ya, Kak Anggi suka Huluk. Kalau Kak Rema suka siapa? Aku suka Spider-Man. It's time to get up. Yes! Spider-Man. Wah. Kemudian untuk Kak Fiona? Aku sukanya Batman. Bruce, I found Penguin. Wow, He's got a weapon. Batman. Ya. Nah, terakhir sama Kak Nani lah, boleh lah tanya ya sama Kak Nani. Ya. Kalau Kak Nani suka superhero siapa, Kak? Karena ini suka Superman. Superman. Wah, luar biasa. Hebat-hebat ya adik-adik, tokoh-tokoh yang disebutkan superhero sama kakak-kakak tadi. Tapi tahu nggak teman-teman, ada dari segala superhero. Ya, hebat, luar biasa. Masa sih? Iya. Siapa itu? Namanya Yesus. Siapa adik-adik? Oh, Yesus. Iya. Mari kita bersyukur punya panglima, punya Tuhan, punya superhero yang hebat namanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Allah kita yang dahsyat. Yuk sama-sama kita nyanyikan satu pujian, Aku Pahlawan Kecil Yesus Panglima. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru, sekali lagi, aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Yesus juru selamat kita, Yesus juru selamat kita.
mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Haleluya. Tuhan Yesus juru selamat kita yang hebat, yang luar biasa, adik-adik. Mari kita terus puji nama Tuhan, karena kita ini adalah anak Allah. Kita mau menjadi seperti Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan semuanya. Ku mau hidup seperti Yesus, menurut dan taati firman-Nya. Ku mau hidup seperti Yesus, menjadi anak Allah yang setia. Seperti Yesus, seperti Yesus, Yesus, yes. Seperti Yesus, Yesus, yes. Ku mau hidup seperti Yesus, seperti Yesus, Yesus, yes. Seperti Yesus, Yesus, yes. Ku mau hidup seperti Yesus. Ku mau hidup, ku mau hidup seperti Yesus, menurut dan taati firman-Nya. Ku mau hidup seperti Yesus, menjadi anak Allah yang setia. Seperti Yesus, seperti Yesus, Yesus, yes. Seperti Yesus, Yesus, yes. Ku mau hidup seperti Yesus, seperti Yesus, Yesus, yes. Seperti Yesus, Yesus, yes. Ku mau hidup seperti Yesus. Ku mau hidup, ku mau hidup seperti Yesus. Ku mau hidup seperti Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yudianto dan teman-teman. Nah, sekarang kita akan nyanyikan pujian firman Tuhan. Adik-adik, dengar baik-baik firman Tuhan supaya itu jadi berkat buat kita. Haleluya.
Mari bersama-sama adik-adik kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan, itu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami rindu, ingin sekali mendengar firman-Mu, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan firman-Mu atas setiap kami, urapi kakak kami akan menyampaikannya. Sukacita firman-Mu menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Welcome to my YouTube channel. Oke, kembali lagi bersama Friska. Kalian udah nebak belum? Hari ini aku mau ngapain? Bener banget, hari ini aku mau unboxing. Cerita dulu ya. Jadi kemarin hari Minggu sampai Jumat aku kan libur. Nah, mumpung libur, aku jalan-jalan ke Paris. Paris loh, kalian pernah kesana belum? Pasti belum. Terus aku nggak sengaja lihat ada toko emas. Sumpah itu tokonya gede banget dan mewah banget. Terus aku lihat ada tulisan diskon. Sebenarnya nggak bagus tapi aku tertarik aja soalnya tokonya gede banget, gila. Terus aku kalap dan aku beli 3 jam tangan, 3 sekaligus. Nih ya, langsung aja ya aku unboxing. Yang pertama ada ini jam tangan. Kalian bisa lihat kan? Lihat nih. Berliannya aja banyak banget, 100 ada kali ya. Kalian apa mampu beli kayak gini? Coba tebak berapa harganya? 2 miliar. Itu dan itu belum didiskon sih. Kemarin didiskon harganya jadi berapa ya? Lupa. Nah, gila, ini bagus banget. Harga 2 miliar. Emang kalian bisa beli kayak gini? Harga rumah kalian paling juga nggak semahal ini. Terus yang kedua ada ini, full emas tapi gila berat banget, receh banget. Ada yang ini paling favorit ya, aku langsung jatuh cinta sama jam tangan ini. Pas kali lihat, jadi aku langsung beli. Lihat nih, gila, ini harganya emang mahal, tapi mungkin bagi kalian, kalau bagi aku sih nggak mahal-mahal banget. Lihat nih, ini dari ruby merah. Dan ini harganya 6 miliar. Kalian pasti pengen kan, saya nggak mampu. Ups. Ya udah, itu aja hari ini untuk unboxingnya. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, kamu tahu nggak siapa aku? Hah? Nggak kenal? Masa sih? Aku kan itu Pia. Oh, yang manjalita ulala. Aku tuh ya tak bilangin, banyak banget orang tuh yang bilang aku tuh cantik. Ya wajahku, cantik kan. Coba bentar, aku kayak hari ini kok mau bedaan dulu. Gimana? Kelihatan bersinar belum? Shiny, shimmering, splendid belum? Udah kelihatan kan? Gimana? Kalian tuh nggak bisa beli kosmetik mahal kan nih? Nih kosmetik, parfum ini. Biar aku wangi, biar tambah cantik. Badai ulala, ngalah-ngalahin Mimi Peri. Oh iya, bentar lagi tanggal 3 November ya. Aku itu disuruh jadi juri loh. Tahu nggak juri apa? Hah? Nyanyi? Salah, bukan nyanyi. Masa kamu nggak lihat aku yang cantik ini, masa suruh nyanyi? Ya jelas kecantikan dong. Meskipun aku jadi juri, ya banyak tuh orang-orang dari luar negeri datang buat ikut kontes saya, tapi nggak akan ada yang bisa nandingin kecantikan saya.
Aku tuh kan sangat-sangat badai. Ulala. Udah ya kalau gitu, aku mau pulang dulu. Si Inces cantik mau pulang. Dadah. Halo teman-teman, kenal sama aku nggak? Apa? Nggak kenal? Nggak mungkin kalian nggak kenal. Masa nggak kenal sama aku? Aku itu loh anak yang pintar. Kalian mau nggak tanding sama aku? Tanding pelajaran apa? Matematika, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris? Nilaiku tuh 100 semua. Kalian pasti kalah kalau tanding sama aku. Aku tuh loh punya banyak piala di rumah. Dan di rumah aja, di sekolah yang dipajang itu piala aku semua loh. Ini buktinya. Nih piala aku, bagus kan? Ini cuma salah satunya, tapi masih banyak di rumah, di sekolah, disimpan sama guru aku. Aku tuh loh mau dikirim ke Amerika, mau lomba bahasa Inggris. Kalian pasti kalah sama aku. Kalian jangan macam-macam sama aku. Nilaiku tuh bagus semua, kalian pasti kalah. Udah ya, aku mau belajar dulu nih. Nanti nilaiku jelek. Bye-bye. Shalom adik-adik, selamat pagi. Semuanya pasti kabarnya baik dan semuanya selalu sehat dan di dalam selalu perlindungan Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita sudah melihat satu ilustrasi yang kita bisa lihat tadi dari tokoh-tokoh yang sudah ditampilkan. Menurut adik-adik, apa yang adik-adik bisa lihat dari ketiga ilustrasi tadi? Ya, apa coba? Ya, semuanya pasti tahu di mana ketika orang tadi menceritakan dengan bangganya, dengan sombongnya, ada yang pintar, ya, tidak ada yang menandingi dia karena dia paling pintar. Yang kedua, orang yang paling kaya, ya, jam tangannya aja, wah, harganya miliaran. Nah, dan yang ketiga, orang yang merasa dirinya paling cantik. Ya, adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan Kak Yudi ambil di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 bagian yang B. Kita akan baca ya. Ya, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, pagi hari ini Kak Yudi mau cerita tentang satu tokoh. Ya, ada seorang pejabat yang karena dia punya prestasi yang tinggi, karena dia bisa membuat kerajaan itu menjadi makmur bekerja jasanya, maka dia memperoleh suatu penghormatan dari rajanya. Ya, pejabat ini mendapat satu kedudukan yang lebih tinggi dibanding pejabat-pejabat yang lain yang ada pada waktu itu. Ya, itu karunia, itu adalah hadiah yang diberikan oleh raja karena prestasi yang dimiliki oleh pejabat ini. Ya, tapi tidak cuma sampai di situ, adik. Ya, raja memerintahkan kepada semua orang, ya, semua rakyatnya untuk selalu memberi hormat kepada pejabat ini ketika dia ketemu sama pejabat ini dimanapun dia berada. Mungkin ketika pejabat ini jalan ke rumahnya, kalau ketemu harus memberikan hormat. Ya, kalau mungkin dia pergi berlibur, kalau ketemu harus memberikan hormat. Jadi dimanapun orang harus memberi hormat kepada pejabat ini. Dan hal ini membuat pejabat ini merasa, wah, aku sekarang pejabat yang paling dihormati. Ya, di antara pejabat-pejabat yang lain tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Ya, akhirnya pada suatu hari ketika dia berjalan, ya, semua orang mulai memberi penghormatan kepada dia. Ya, tapi ketika dia jalan, tiba-tiba dia melihat ada seorang bapak yang tidak mau memberikan penghormatan kepada dia. Wah, dia bertanya di dalam hatinya, sopo yo orang ini, kok sampai dia tidak mau memberikan penghormatan? Ya, walaupun dia sedikit marah, dia tahan. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia ceritakan pada teman-temannya. Lalu dia ngomong, coba cari, ya, siapa sih orang ini kok berani-berani tidak menghormati, walaupun dia rakyat biasa. Tapi kenapa kok dia tidak memberikan penghormatan seperti yang raja perintahkan? Ya, adik-adik, akhirnya teman-temannya mencari siapa sih orang itu. Akhirnya diketahui bahwa orang ini ternyata dia adalah orang yang jadi tawanan. Ya,
orang ini adalah orang-orang yang kalah perang. Akhirnya dia dibawa dari bangsanya ke bangsa yang menang. Ya, wah, hal itu membuat pejabat ini semakin tinggi hati. Ya, berencana untuk dengan gampang menghukum orang ini. Tapi dia merasa, wah, kalau menghukum orang ini aja percuma, ya rugi. Ya, rasanya saya tidak layak dengan jabatan saya, tidak layak. Aku akan menghukum semua orang-orang dari bangsanya, karena orang ini adalah orang yang kalah perang. Ya, aku akan menghukum semuanya. Ya. Ide itu akhirnya disampaikan kepada raja. Ya, dan raja akhirnya memberikan perintah, memberikan izin kepada pejabat ini untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Ya. Adik-adik, ternyata kita akan melihat siapa sih orang itu sebenarnya. Ternyata orang ini yang tidak memberi penghormatan pada pejabat ini adalah bukan orang biasa sebenarnya. Ternyata dia adalah paman dari ratu, istri dari raja yang memerintah pada waktu itu. Tapi orang ini dengan rendah hati, walaupun dia sebenarnya harusnya punya kedudukan karena dia paman dari seorang ratu, tapi dia tidak mau lakukan itu. Dia tetap menjadi orang biasa. Ya, akhirnya pejabat ini mengambil satu tindakan yang sangat-sangat di luar pikiran manusia, di mana dia mau membinasakan semua bangsa yang menjadi saudara-saudara dari orang ini. Ya. Dia tidak tahu bahwa ratu yang menjadi istri dari rajanya itu juga sebangsa dengan orang ini. Dia tidak tahu. Ya, suatu ketika waktu itu ratu dengan sukacita dia datang kepada raja. Dia mengundang raja untuk datang makan di tempatnya, di istananya ratu ini. Dia undang raja itu, dan dia juga mengundang pejabat ini untuk datang makan. Wah, ketika pejabat ini mendapat undangan dari ratu, wah, dia tambah merasa, waduh, aku benar-benar orang hebat. Ya, tidak ada pejabat-pejabat yang lain yang diundang ratu, cuma aku. Ya, aku dan raja yang diundang oleh ratu ini. Wah, dia dengan sombongnya ya, dengan mungkin dia tinggi hatinya, dengan kepala yang tegak, dia datang ke undangan dari ratu. Dia senang sekali. Ya, akhirnya raja dan pejabat ini beserta dengan ratu dia menikmati undangan yang disediakan oleh ratu ini. Setelah itu mereka pulang. Begitu mereka pulang, pejabat ini pulang dengan bangganya ya. Wah, dia berjalan dengan membusungkan dadanya, dengan kepala yang tegak, karena dia senang. Dia merasa menjadi pejabat yang paling dihormati. Nah, ketika dia berjalan pulang, dia ketemu lagi dengan bapak yang tidak mau menghormati dia itu. Wah, begitu dia lihat orang itu, rasanya semua kesenangan yang dia dapatkan, semua kebanggaan yang dia dapat, dia bilang kepada teman-temannya, wah, semua itu tidak ada artinya, semuanya hilang begitu ketika aku melihat orang ini yang tidak mau menghormati. Wah, dia akhirnya marah-marah di rumah. Dia minta pendapat kepada teman-temannya, apa yang harus aku lakukan? Orang ini harus dihukum. Ya, bangsanya juga harus dihukum. Semua orang-orangnya. Nah, akhirnya temannya memberikan ide, wis bikin noe. Nah, kamu bangun aja tiang gantungan di depan rumahmu. Ya, nanti begitu orang itu ketangkap, ya, langsung hukum mati orang itu di depan rumahmu. Wah, ide itu membuat pejabat ini senang. Wah, sip. Aku akan bikin. Dia panggil pelayannya, bikinkan. Akhirnya tiang gantungan itu berdiri di rumahnya. Adik-adik, tiba-tiba ratu itu mengundang kembali raja dan pejabat ini untuk yang kedua kalinya. Wah, dia senang lagi karena dia merasa dihormati lagi. Akhirnya dia datang menemui ratu
untuk menikmati perjamuan itu. Ya, dan di situ tanpa dia sadari, ya, ratu itu berkata kepada rajanya, dia katakan, "Raja, aku minta ampun, aku minta pertolongan kepadamu." Raja kaget, apa yang terjadi? Ya, tidak ada musuh yang menyerang, tiba-tiba kok nyawa ratunya terancam. Ya, dia katakan, "Ada apa, Ratu? Ya, siapa yang berani mengancam engkau?" Nah, akhirnya ratu menceritakan. Dia katakan, "Pejabat ini yang akan membinasakan aku." Raja itu kaget sekali, ya, dia marah. Ya, dia marah dan sangat marah pada waktu itu. Nah, pejabat ini kaget juga, ya. Padahal dia tidak ada rencana untuk membinasakan ratu ini. Dia kaget, terus dia bertanya kepada ratu, "Mohon ampun Ratu, aku tidak berani. Jangankan untuk membinasakan engkau, ya, menjamah engkau, memukul engkau pun aku tidak berani." Ya, akhirnya raja itu bertanya kepada ratu, "Kenapa kok bisa seperti itu?" Akhirnya ratu ini menceritakan siapakah dirinya. Dia katakan bahwa dia dari bangsa yang sama dengan bangsa yang akan dibinasakan oleh pejabat itu. Ya, dia ceritakan bahwa dia adalah keponakan dari bapak yang akan dihukum, yang menjadi musuh dari pejabat ini. Wah, akhirnya raja itu marah, dia tangkap pejabat itu, dan pejabat itu akhirnya ditangkap dan dia dihukum mati beserta dengan keluarganya. Ya, tiang gantungan yang harusnya diperuntukkan untuk bapak yang tidak mau menghormati pejabat itu akhirnya dibuat untuk menggantung dia sendiri bersama dengan keluarganya, dan harta yang dia miliki semuanya disita oleh raja, diberikan kepada paman dari ratu itu. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita bisa melihat firman Tuhan. Ya, kalau adik-adik mau baca, kalau adik-adik mau tahu cerita firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik bisa buka di dalam kitab Ester. Ya, jadi bisa baca mulai pasal 3 sampai yang ke pasal yang ke-7. Nanti adik bisa melihat cerita tentang pejabat ini yang bernama Haman. Ya, seorang pejabat yang akhirnya karena kesombongannya dia harus mengalami kehancuran di dalam kehidupannya. Adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang yang sombong. Kenapa kok seperti itu? Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus tadi bahwa Tuhan tidak suka yang pertama dengan orang yang sombong. Ya, maka dari itu mari kita belajar untuk tidak menjadi orang yang sombong, tapi belajar menjadi orang yang rendah hati seperti paman dari Ratu Ester. Ya, Bapak Mordekai, orangnya rendah hati walaupun dia harusnya bisa punya kedudukan, tetapi dia tetap rendah hati. Beda dengan Haman yang sombong. Yang kedua, ketika kita menjadi orang yang sombong, kita akan menjadi lawannya Tuhan. Ya, 1 Petrus tadi mengatakan bahwa Tuhan menentang, Tuhan melawan orang yang sombong atau orang yang congkak. Jadi kalau melawan Tuhan, siapa yang bisa berani, yang bisa mengalahkan Tuhan? Ya. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh sombong? Bahwa kalau kita sombong, kita akan dijauhi oleh teman-teman kita, dijauhi oleh saudara-saudara kita, karena orang sombong itu tidak akan disukai. Ya, adik-adik, maka dari itu mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya, kalau Tuhan izinkan kita punya kelebihan, misalnya kita punya harta yang lebih daripada orang lain, kita punya kepintaran yang lebih dari orang lain, kita punya kecantikan yang lebih dari orang lain, mari kita pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kita tolong, kita gunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kelebihan itu, kita gunakan untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain, supaya orang lain bisa dibantu oleh kita dan bisa melewati mungkin masa-masa sulitnya. Ada di hari-hari ini mungkin adalah masa-masa yang susah, maka dari itu kalau kita diberi sesuatu yang lebih, mari kita gunakan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini, ya. Untuk ayat hafalannya kita ambil dari 1 Petrus 5 ayat
5B. Ya, nanti adik-adik bisa tulis bersama dengan prakarya yang nanti Kak Rema yang akan bantu untuk buat prakaryanya. Nanti adik-adik ayat hafalannya ditulis saja. Ya, tidak perlu di seperti kita menghafalkan lewat video gitu, tapi nanti kita tulis saja ayat hafalannya. Ya, oke, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Nah, sekali lagi buat firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan menjadi orang yang sombong. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak suka dengan orang yang sombong. Engkau menentang dengan orang yang sombong, tapi Engkau mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan, ajari kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa menjadi berkat, yang bisa menjadi kepanjangan dari tangan-Mu Tuhan, supaya melalui hidup kami banyak orang yang akan mengenal Engkau. Melalui hidup kami banyak orang yang akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan terus mengajar kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru, berkati setiap anak-anak, berkati orang tua setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Biar mereka selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kembali lagi dengan kegiatan prakarya. Tadi kan Kak Yudi udah cerita tuh tentang kesombongan. Nah, pada pagi hari ini kita mau buat merak. Kenapa kita mau buat merak? Karena merak itu kan ekornya bagus. Maka dari itu merak itu sombong. Jadi pada pagi hari ini kita mau buat merak. Apa aja Kak bahan-bahannya? Jadi bahan-bahannya ada kertas warna-warni ya, boleh pakai kertas apa aja. Terus ada spidol, gunting, botol, terserah mau botol apa aja, kalau bisa gelas. Sama yang terakhir solasi. Ya. Jadi pertama-tama kita gambar dulu wajahnya merak kayak gini. Nah, gambar dulu ya. Setelah kita gambar, kita gunting. Nah, setelah kita gunting, terus kita tempelin di gelasnya. Terus kita tempel, Kak Anggi tak tolong tempel. Nah, setelah itu kita mau buat ekornya kayak gini, kayak bentuk kipas. Buatnya itu kita ambil satu lembar kertas, terus kita lipatnya itu dari atas, dari yang sisi yang panjang ini. Kita lipat. Kita lakuin berulang-ulang sampai habis ya kertasnya. Nah, nanti kalau sudah jadi kayak gini, kita lipat jadi dua. Kita lipat jadi dua kayak gini. Ini nanti kita tempelin pakai isolasi. Seperti ini. Nah, kita tolong Kak tempel. Nah, meraknya sudah jadi. Tolong Kak Firman pegangin. Nah, nanti setelah kalian membuat merak, kalian nanti tulis ayatnya di selembar kertas kayak gini ya. Tadi kan ayatnya 1 Petrus 5 ayat 5b. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, nanti kalian foto bareng sama meraknya ini kayak gini. Contohnya Kak Firman. Nah, nanti kalian foto kayak gini, terus kalian kirim ke grup kalian masing-masing. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo guys, welcome back. Kamu kenal nggak sama aku?
Loh, masa kamu? Aku tuh kan sangat-sangat bodoh. Lala. Mas kamu. Ya wes.